Baik rekan-rekan, di sini saya memiliki receiver Tanaka T21 yang mata merah, dan di sini kita akan belajar memflashing receiver yang mata merah ini. Dan sebelumnya sudah saya cek power supply pada receiver ini dalam keadaan normal. Jadi kita coba akan flashing receiver Tanaka T21 komodo ini. Jadi baik, di sini saya sudah mencabut IC memori dari receiver tersebut. Jadi di sini kita perhatikan yang kita harus perhatikan pada IC memori ini, agar supaya kita tidak salah, kita harus memperhatikan titik yang ada di atas IC memori. Jadi kita bisa perhatikan bahwa di atas memori ini ada lubang kecil, itu menandakan bahwa itu adalah kaki IC nomor 1. Kemudian kita bisa lihat di papan yang akan kita tempatkan IC memori. Di sini ada tanda warna putih, ada tanda panah warna putih, itu menandakan bahwa itu adalah letak untuk kaki IC nomor 1. Jadi kita jangan sampai salah menempatkan kaki IC ini agar supaya proses flashing bisa berjalan. Kemudian kita bisa memperhatikan penempatan posisi IC pada IC programmer CH341 ini. Jadi di sini saya menggunakan yang murah meriah, CH341 yang warna hitam. Kemudian kita perhatikan di sini ada jumper. Jadi kita perhatikan jumper ini berada pada nomor 1, 2. Jadi apabila jumper ini berada pada posisi 2 atau 3, maka kita harus kembalikan ke posisi nomor 1 dan 2 agar supaya proses flashing bisa berjalan dengan baik. Jadi kita bisa perhatikan posisinya seperti ini ya, agar supaya tidak salah. Kita perhatikan nomornya. Ya baik, di sini IC memori ini sudah siap untuk. Jadi pertama-tama kita pasang IC programmer ke PC atau laptop yang akan kita gunakan untuk flashing. Namun sebelumnya, yang perlu kita ketahui agar supaya proses flashing bisa berjalan dengan baik, kita harus mematikan terlebih dahulu antivirus yang kita pasang di laptop kita. Jadi di sini saya sudah tidak menggunakan antivirus lagi, gunanya agar supaya proses flashing ini bisa berjalan. Kemudian terlebih dahulu kita harus menginstal driver CH341 agar supaya ketika kita membuka aplikasi CH341 melakukan proses flashing, prosesnya bisa berjalan. Apabila belum ada, silakan download di Google atau di grup Facebook, sudah banyak beredar. Jadi baik, di sini kita pertama-tama kita membuka program CH341. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa di sudut kanan bawah ini ada status connected. Jadi apabila di sini masih bertuliskan warna merah, berarti IC programmer kita belum terkoneksi dengan PC atau laptop yang kita gunakan. Jadi diupayakan statusnya harus connected agar supaya proses flashing bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita klik detect agar supaya kita bisa mengetahui ukuran atau tipe IC yang kita gunakan dalam proses flashing. Baik, kita klik detect. Nah, di sini sudah keluar. Jadi untuk IC yang saya gunakan ini adalah IC merek Spansion dengan tipe S25F L032. Ini menandakan 32 ini menandakan bahwa IC ini berukuran 4 MB.
Namun untuk IC 8 MB maka di sini akan bertuliskan 64. Untuk IC 8 MB maka di sini bertuliskan 64 MB. Jadi di sini kita bisa ketahui ukuran IC memori ini adalah 4 MB. Jadi kita harus mencari software dengan ukuran 4 MB. Apabila kita menggunakan software 8 MB, maka IC memori ini tidak dapat digunakan dalam proses flashing karena ukurannya hanya 4 MB. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghapus program yang ada di dalam IC memori. Caranya kita klik tanda hapus atau erase. Kita klik saja, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini proses penghapusan IC memori sudah selesai. Kita klik OK saja. Kemudian kita cari file yang akan kita gunakan untuk memflashing IC memori ini. Caranya klik open. Nah, di sini saya menggunakan receiver Komodo. Komodo ini memiliki chipset Guoxin GX6605. Jadi di sini saya sudah memiliki software yang akan saya gunakan, yaitu GX6605 yang sesuai dengan tipe motherboard pada receiver Tanaka Komodo. Jadi tinggal kita klik saja, kemudian klik open. Nah, di sini tampilannya sudah berubah, timbul angka-angka dan huruf. Jadi apabila sudah timbul seperti ini, berarti proses flashing sudah siap. Langkah selanjutnya kita tinggal klik otomatis saja agar supaya proses bisa berjalan. Nah, di sini proses flashing sementara berjalan. Kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Apabila statusnya sudah verifying, berarti proses flashing sudah hampir selesai. Proses flashing ini biasanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, tergantung dari IC yang kita gunakan atau software yang kita gunakan, berapa besar filenya. Itu juga berpengaruh untuk proses flashing. Semakin besar ukuran file yang kita gunakan, mungkin agak lebih lama waktunya. Kita tinggal tunggu saja hingga proses selesai. Masuk pada verifying. Jadi apabila proses verifying ini sudah selesai, berarti proses flashing telah selesai. Namun apabila timbul tulisan berwarna merah, berarti kita bisa cek kembali apakah memori yang bermasalah atau proses flashing kita yang bermasalah. Kita bisa coba ulangi dari pertama hingga berhasil. Tulisan all operation complete, chip and buffer same, berarti proses flashing sudah selesai. Artinya memori ini sudah siap kita gunakan, dan memori ini sudah terisi dengan software yang kita isi pada proses flashing tadi. Oke, baik. Di sini kita akan coba pada receiver Komodo yang mata merah. Baik, kita lihat ya, di sini sudah timbul tulisan on. Kita tinggal tunggu saja apakah berhasil.
Baik rekan-rekan, di sini sudah timbul pada panel depan receiver bertuliskan angka 000 dan bar signal sudah muncul, pertanda receiver ini berhasil kita flashing. Jadi sekian dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.